biar Ya, efisien. ya, Ibu stop. Bapak, hasil dari kemarin saya ke BKN dan dari awal kita memang ada pasukan yang merasa tersakiti oleh pernyataan Kepala BKN Prof. Judan. Yang patut disyukurinya oleh saya sudah hampir 11 kali berada di BKN atau beraudiensi dengan Badan Kepegawaian Negara. Tapi baru audiensi yang ke-12 kali ini yang langsung ditemui oleh Kepala BKN. Itu poin penting buat saya. Berarti apa yang kita perjuangkan sudah tidak dianggap main-main lagi oleh Kepala BKN. Karena memang kenapa mesti Prof. Judannya turun? Karena ini memang klarifikasi kaitan dengan pernyataan beliau di Universitas Glen Kuning di Riau. Dan itu sebetulnya melihat latar belakang dan atau cerita dari Prof. Judan sendiri, kejadian tersebut itu sebetulnya bahasa itu teh bahasa undang-undang yang oleh kita tidak dipahami. Itu ada karena PP turunan Undang-Undang 20 2003 belum terbit, maka aturan manajemen ASN itu masih berada di PP 49 pasal 34. Di sana termaktub sangat jelas kalau PPK nanti kalau yang diprioritaskan ASN itu hanya memprioritaskan PNS saja. Itu kalau ke sama Bapak Ibu, izin Pak Ketua atas ngawitan. Eh, Pak Ketua izin atas ngawitan Lanjut, ya. lanjut, 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 lanjut. Kami berjalan. Nah, Ibu, jadi di pasal 49 di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 kita itu dibutuhkan ketika memang ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh PNS. Itu real di undang-undangnya. Oleh karena itu, cuma pernyataan Prof. Judan itu sebetulnya latar belakang supaya ada pergerakan dari ASN PPK dosen yang di Riau tersebut agar mampu membuat perombakan nanti supaya sadar yang PPK itu ketika undang-undangnya tidak dapat dirubah yang berpihakan kepada PPK, maka dengan otomatis ASN PPK itu bisa diberhentikan atau diputus kerjanya ketika formasi yang kita duduki ada dari ASN PNS, Ibu Bapak. Ya, itu teh tersurat jelas di PP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan PP 49. Karena kalau misalnya karena memang kita belum ada PP turunan dari Undang-Undang 20 Tahun 2023 sehingga Prof. Juda memaparkan itu bahasa undang-undang semua. Cuma kita merasa tersinggung itu karena memang kita belum paham bahasa undang-undang karena pasti multitafsir ya, multitafsir misalnya seperti misalnya PPK yang awal mulanya 1 sampai 5 tahun ya, pegawai mana teh ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dapat di nanti kontrak minimal 5 tahun, maaf kalau salah ya, 1 tahun dan dapat sampai 5 tahun. Itu undang-undang yang pertama. Kemudian muncullah Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 yang menyatakan bahwa ASN PPK itu diperbarui di sana kontraknya 1 tahun dan bisa diperpanjang ya sebagai selagi masa berkinerja baik.
tidak ada batasan 5 tahunnya sudah mulai dihilangkan. Itu angin segar, sedikit angin segar buat kita untuk mempertahankan kontrak kerja kita ya. Perjanjian kerja itu kita udah di sana udah titik aman sebetulnya. Saya juga sudah sampaikan ke Prof. Judan pada waktu kemarin di BKN. Prof, kalau saya mengkaji Permenpan ini ya, selama ASN PPK itu berkinerja baik, maka tidak ada alasan, kata saya ke Prof. Judan bilang begitu, tidak ada alasan PPK diputus kontraknya, apalagi kontraknya masih panjang. Karena ada klausul atau di masing-masing daerah seperti di Makassar yang sudah ada sebagian dari ASN PPK itu sudah diperpanjang kontraknya sampai BUP, batas usia pensiun. Prof. Judan tidak menjawab. Begitu saya bilang hal pemahaman saya seperti itu. Nah, akhirnya dari sana pernyataan Prof. Judan yang dianggap menyakiti kita semua itu diklarifikasi, itu semua memang bahasa undang-undang dan saya menyampaikan bicara fakta dari isi undang-undang, dijelaskan PP 49 pasal 34, terus PP Undang-Undang UU nomor 20 tahun 2003 pasal 60, itu di sana dijelaskan mangga ke Bapak Ibunya dibuka. Jadi prioritas di sana masih kepada ASN PNS. Bahasa disamakannya itu belum muncul. Kenapa? Baru disetarakan, Bapak ya. Baru disetarakan. Itu pun pernyataan yang menggebu dari kepala BKN nu menggembor-gemborkan sama itu ya Prof. Judan. Jangan sampai di daerah ada lagi apa ketimpangan antara ASN PNS dan P3. Semuanya sama, itu bahasa dari Prof. Judan sebetulnya. Cuma tiap daerah masih ada saja yang memang membedakan hal ini. Di beberapa daerah termasuk Sumedang. Tapi Sumedang 80% di bawah titik aman. Kenapa? Karena Sumedang itu pemerintah daerahnya masih solid kepada kita PPK. Ya, saya contoh di Medan itu ada nakes hampir 680 orang. SK-nya dibawa sampai dua bundel disampaikan kepala BKN. Ini yang sudah bekerja 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun tidak terdata di BKN dan di PHK secara massal. Itu yang dari angkatan 2021 sampai ke 2025 itu terjadi di Medan. Kita mah alhamdulillah berkat pendekatan Pak Ketua, pendekatan forum dulu honorernya, bupatinya respect kepada kita, Sumedang mah alhamdulillah tidak ada yang masuk kepada kategori merah yang tidak diusulkan. Karena ada sekitar satu kawasan yang memang itu tidak bisa diangkat ASN baik full waktu maupun paruh waktu. Nah, Ibu Bapak kembali lagi, dan Prof. Judan sudah menyatakan permohonan maafnya kalau bahasa saya menyinggung seluruh ASN di Indonesia. Terus rame karena pernyataan itu ada unsur demo. Demo itu malah memberatkan kita sebagai ASN. Kenapa? Karena kalau kita melaksanakan demo terus disusupi atau ditunggangi orang yang tidak bertanggung jawab, terus kepala BKN-nya misalnya tahu nama sih, kita posting kepala BKN telepon ke bupati. Ini PPK Sumedang melaksanakan demo tidak tertib, mengganggu kepentingan umum. Silahkan ini indisipliner, silahkan diberhentikan, bisa Ibu Bapak. Nah, yang ya Prof. Judan sudah dari awal dari bilang semua baru sampai yang bisa dilakukan oleh BKN itu sudah dilakukan.
seperti pencantuman gelar itu sudah, walaupun belum berdampak kepada hal yang lainnya, hanya berenang boga gelarna MPD geus bisa cicing dina SK non teh dina my ASN teh sudah tercantum gelarna, sudah diakui. Itu pengajuannya simpel, tinggal minta keterangan ke Pak Andi, bawa ke BKPSDM, kemudian diinput, kemudian nanti di my SDN sudah berubah, ya. Tidak lama itu teh langsung berubah. Nah, itu untuk kesetaraan yang digaungkan oleh Prof. Judan. Lalu itu semua clear di sini ya, itu bahasa undang-undang. Nah, dari sana muncullah saran dari Prof. Judan, ternyata ketika memang kita harus betul berada di titik betul-betul aman itu, ya muaranya tetap. Yang pertama, kata Prof. Judan, dia menyarankan, yang pertama, segera lakukan audiensi bersama DPR RI, rubah undang-undangnya, masukin ke dalam Rakornas dan RDP DPR RI agar statusnya segera disamakan. Nah, terus yang kedua kaitan dengan sudah termaktub, sudah tersirat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bahwasannya ASN kita itu akan mendapat penjaminan sosial yang sama dengan PNS. Sejauh ini sirkulasi aturan yang mendukung dari Undang-Undang 20 itu belum timbul. Maka PR-nya kita sebagai PPK masih banyak, Bapak. Ya. Masih banyak, nanti kita masih kudu berdarah-darah kene ini teh. Ya, belum apa ini teh baru membuka perjuangan dari 2021, Kang Ayat dan Forum Seluruh Indonesia didukung oleh seluruh anggota. Oh iya, saya terima kasih kepada seluruh anggota yang menitipkan infaknya 5.000 sabulan tehnya dianggo perjuangan teh ku kami pengurus tanpa sokongan dari Bapak Ibu Bapak mah berenang tidak akan berjalan. Nah, itu berterima kasih untuk kas yang dibayarkan oleh seluruh anggota ASN PPK yang ada di Kabupaten Sumedang, walaupun hanya 10%, 20%-an lah gitu, tidak banyak, tapi sangat membantu dan cukup lah Kang Ayat, Bu Ainun, saya dan rekan-rekan ngajejehkeun sayana semaksimal berjuang. Kenapa? Karena memang kalau misalnya dihenteu-henteu ge nya butuh dorongan dari dana dari rekan-rekan sedena, dan itu mudah-mudahan menjadi amal kebaikan. Walaupun misalnya Pak Osin kemarin bilang abi ge hayang ka BKN rek indit jadi ngajurian tetulus. Saya mah kebetulan nanti gereget dari kamari melihat video itu, kemudian ada ruang untuk berangkat ke BKN. Saya konsultasi dengan Pak Ketua, Kang kumaha abdi mun ini sok cina. Alhamdulillah didukung, akhirnya bisa ketemu langsung dengan kepala BKN dan mengklarifikasi semuanya. Itu kita sudah di sini sudah titik tenang. PR-nya yang dipersiapkan oleh Aliansi Merah Putih dan mungkin oleh forum kita PPKRI dan nanti akan bergabung, kita sudah masuk ke tatanan mengejar ke DPR RI untuk segera peralihan status yang kita inginkan. Ban Prof. Judan menyarankan ketika memang dari DPR RI kita tidak bergerak, tidak ada pergerakan apapun, maka bisa yang paling cepat itu gugat melalui MK. Ya. Nah, berarti yang dulu ini teh ku Pak Ketua orang ku Kang Ayat geus dibahas teh di forum PPKRI teh. Ngan pemikiranna teu sarua jeung urang jeung Kang Ayat teh teu narepi ka dinya teh. Sebetulnya teh ku Prof. Judan disarankan gugat melalui MK, kalau berhasil maka kita otomatis dapat langsung alih dari PPK ke PNS.
Sekarang yang sudah itu, yang di sini mungkin ada yang masuk yang di bawah masih 35 tahun. Udah begitu nanti ada seleksi, bisa itu peralihan dari PPK ke PNS kan itu mah da urang mah moal kabawaan kitu mah. Saya geus bilang ke Prof Judan, kita mah Prof udah 40 tahun ke atas. Nah, yang 35 tahun mah masih bisa minta izin ke pejabat PPK dalam hal ini Bupati untuk mengikuti seleksi CPNS. Ketika berhasil, maka dia dari PPK-nya berubah jadi PNS. Namun tidak berhasil, balik deh ke PPK. Namun kontraknya masih ada, itu sudah ada yang di bawah 35 tahun mah dari Tipayun OG. Cuma untuk yang kita belum. Kenapa? Jangankan ke hal itu masih panjang ternyata perjuangan begitu ketemu dengan BKNT. PP turunan undang-undang can aya ya. Sampai sejauh ini bahkan saya baru menerima draft cek draft nu sebenarnya ya. Bukan ambang-ambang nu dipasikeun nu diterima ku saya gitu ya. Draft anu sudah disiapkan untuk ASN PPK saya nyedekeun lah Prof Judan teh. Prof, eta eusina naon wae cek bahasa saya teh. Apa saja Prof, jangan-jangan itu juga malah seperti Undang-Undang Nomor 2. Nah, beliau menyangka saya belum membaca secara mendalam dan saya langsung minta ke Prof Judan. Prof, ketika memang PP akan sebelum disahkan, mohon kami diberitahu mau garis besar mau letter ciga kumaha eta PP supaya kami bisa nanti mengetahui apakah itu PP berpihak kepada kita atau tidak. Tapi yang jelas karena undang dasarnya kalau di urusan pensiun sudah ada di undang-undangnya, pasti di PP-nya juga sudah tersirat aturannya. Cuma teknisnya yang mengatur pensiun itu yang belum ada karena memang PP-nya masih kene di terus diulur terus luka kunaon ya ini teh masalahnya. Prof Judan juga sampai Prof ini sudah 2 tahun kata saya teh di PP itu turun kan harusnya mah 6 bulan. Saya juga tidak tahu dan dia juga berkata dan mengingatkan bahwasannya BKN itu hanya pelaksana dari undang-undang. Nah akhirnya Prof Judan sudah klarifikasi memohon maaf. Perjuangan kita selanjutnya di segala forum forum PPK yang ada di Indonesia sekarang mulai bergerak mengepung ke Istana Negara ya, karena kalaupun misalnya paling mentok kita bisa berubah status itu hanya berada di Kepres keputusan Presiden Prabowo. Nah kita sekarang Bung Padlun sudah lobby ke teman-teman yang di istananya, terus ada nanti sebagian dari orang-orang PPK sudah juga melobi ke tim-tim yang memang bisa merangsek ke istana agar menjadi prioritas pembahasan di istana. Nah, doakan mudah-mudahan itu berhasil sehingga nanti begitu ada Kepres mah undang-undang DPR RI hese oge mun presiden sudah bisa memutuskan maka bakal kita beralih ke PNS. Satu caranya cuma itu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi hasil kemarin BKNT ternyata kita memang masih berada di garis rawan. Tuntutannya sekarang hati-hati karena BKN juga sudah mengingatkan saya sudah memberhentikan beberapa ASN PPK yang sudah melakukan pelanggaran. Aya nu tara asup, aya nu tara ka sakolana ngedul, kinerjana goreng, ya. Catatannya ada dan saya sudah kata BKN itu sudah memberhentikan meureun di Sumedang mah eueuh ditutupan anu garoreng oge. Ya. Sudah beliau mengingatkan hati-hati karena
kalian itu cenah ASN PPK anak-anakku semuanya, kalian itu berada di pejabat PPK yaitu dalam hal ini bupati katanya. Kalau pejabat PPK-nya sudah tidak membutuhkan, maka kita sudah harus siap-siap dan ikhlas diberhentikan. Jadi kita jangan main-main. Kayak bisa aya nu ngewaeun mah urang tara asup, urang ngedul ke sekolah, urang nanti melaksanakan profesinya dengan tidak sebaik-baiknya, maka lamun misalnya anu jail mah dilaporkeun, wah geus bahaya. Komo anu terlibat ke Kang Dadang 1 jam ya. Ibu Bapak. Nah, ada Ibu Bapak itu ya, rekon kela Pak Kela. Nah, Ibu Bapak itu hasil dari audiensi dengan Kepala BKN. Dan BKN itu hanya pelaksana dari undang-undang. Hanya ke BKN itu meminta klarifikasi pernyataannya. Ternyata arahnya itu dasar undang-undang yang harus diperjuangkan oleh seluruh ASN agar dapat berpihak kepada ASN PPK. Itu Ibu Bapak ya. Mari kita buka tanya jawab atau Pak Ketua berikan dulu tanggapan dan saya juga sudah laporan. Mangga Pak Ketua pilih aya nu bari dirugikeun. Sok Pak Ketua. lanjut lah tak aya nu bari naros. Lanjut sok. Sok mangga pilih aya nu diteruskeun. Baru datang Abu. Itu untuk dosen juga sampai sejauh ini belum ada yang beralih ke PNS. Ya. Baru wacana dan isu ya. Coba kita cross check ya di berita tersebut baru mulai belum ada yang beralih dari PPK dosen ataupun teknis dosen yang ke PNS belum ya Ibu Bapak ya baru cikal bakal diskresi kita juga kalau isu pengangkatan PPK ke PNS mah kan sudah mencuat tapi kan itu hanya berita dan wacana sejauh ini can aya pelantikan dosen atau napi PPK teknis anu ti perguruan tinggi ka CPNS ya. Jadi ini kenapa diskresi ke istana tidak dilakukan? Ya nanti semua juga sudah dilakukan. Cuma kan ada yang terbuka, ada yang tidak. Itu kan koneksivitas ya. Relasi dari Bang Padun sendiri saya kira udah sangat luar biasa. Kenapa? Ini juga nanti dia nanti Mas Abi nih nanti pas ketemu jeung Anjeuna waktu pertama kali, orang teh ieu mah kieu, gayana kieu. Tapi begitu masuk ke BKN, dia bisa menghadirkan kepala BKN-nya. Tapi tidak mungkin, nanti tidak ada yang tidak mungkin. Nah, kita juga sekarang sudah menyusun rencana agar masuk ke istana, saya bilang tadi, ya, agar langsung bisa melalui Kepres. Sambil berjalan ke DPR RI kita tidak bisa mengabaikan. Ya. Memang prosesnya agak lama tuh ke DPR RI Kang Ayat terus. Dulu Undang-Undang Nomor 20 2023 turun itu kita yang mendesak ke DPR-nya. Ya. Itu teh dari tahun 2022. Berapa kali bolak-balik terus jeung Pak Asep waktu harita terakhir
minta RDP direvisi undang-undang ASN itu memang progresnya lama, tapi ya harus ditempuh kumaha gitu. Nah sekarang memang lagi pendekatan melalui RI 1, melalui Sekretaris Negara, bahkan kita yang nanti di pengurus PPKRI udah beberapa sampai 3 kali menyurati ke Sesnek teh, ke Menteri Sekretaris Negara tuh ya. Sejauh ini asalnya mah Menpan selalu menolak. Kemarin Menpan menerima. Ya, sudah well kepada ASN PPK RI. Ya, sekarang masih mentok untuk masuk ke istana itu karena mungkin kita belum ada koneksivitas. Dan jengkang ayat guys, saya sering ngobrol di Perum. Kang, nah tuh ke Kasumidar ke Dasko wae geus meureun beres waktu itu teh gitu. Dan itu teh teu naon teh teuing kumanya, cekang aya teh patoja iya, ya. Urang hayangna kieu tapi tidak punya dukungan yang akhirnya carita urang teh hanya carita jengkang aya tuaan. Tapi sekarang sedang diprogres melalui Aliansi Merah Putih dan forum-forum nu lain untuk bergerak melalui istana. Mudah-mudahan Kepresnya bisa segera segera bisa dicetuskan jadi wacana nasional sehingga harapan kita menjadi PNS bisa terlaksana. Ini kaitan kalau Pak Dosi, teh Bu Ani nga-WA Pak Osin juga saya ingat ya. Nu demo swasta itu beda urusan, ya. Swasta itu masih menuntut agar mereka diberikan peluang yang sama masuk jadi ASN PPK. Itu punya aliansi tersendiri. Wah, itu masih jauh, ya. Itu soalnya kenapa? Dulu ingat sejarah ya. Dulu ada yang digeser di sekolah negerinya, mungkin di sini yang asalnya swasta bukan menggeser ya. Yang dulu swasta kemudian diperbolehkan menjadi ASN PPK, masuk dia ke kategori itu yang tahap 1 2 ya. P1, P2, P3 dan sebagainya. Yang dari swasta itu kan banyak yang ke sekolah negeri karena tidak bisa ditempatkan di swasta. Nah, itu dulu karena tuh karena tidak menyelesaikan masalah honorer yang ada, ya. Waktu itu ingat Kang Ayat waktu orang ke Dirjen GTK kaitan dengan pergeserannya PSAP 2 anu masuk ke negeri, geser guru honor didinya. Nah itu teh albuquerque banget teh membuyarkan honorer bahaya sehingga terkatung-katung yang akhirnya dan banyak desakan, bukan salah saya, banyak desakan dari yayasan yang kehilangan guru-gurunya, akhirnya nu swasta tidak bisa ikut untuk seleksi P3K. Nah ayeuna swasta bergerak 27 Oktober nanti teh ke DPR RI hayang diberi porsi sama jadi ASN PPK. Ya, itu mah urusan peralihan swasta ke PPK, bukan tidak perlu. Sampai orang ngadorong tina hiji suku oge acan kena orang teh ya. Jadi orang masih fokus kepada status orang untuk segera beralih dan selesai. Dah kita mah jangan boga pikiran nih hayu orang demo ulah. Nah, Tengah misalnya tengah pun sabab naon urang mah geus jadi ASN. Geus jadi akhirna teh geus jadi geus jadi ASN urang mah geus jadi negara. milik negara. Jadi lamun misalnya orang melakukan demo nya engke misalnya orang kena ku apa semua aya laporan ka bupati, urang mah terus ASN teh lain ASN pusat, urang mah ASN daerah. Paep demo misalnya oke teh ka center ke wartawan
eta ASN di mana di Sumedang. BKN nelpon we ka bupati eureunkeun tah jadi PPK-na. Ya, karena kita mah untuk ASN PPK mah caranya salah. Dan Prof Yudan kalau mau ya diplomatis. Nyamara mendiplomatisnya kudu sabar. Ya, da Kang Ayat jeung urangnya mun geus kurang teu sabar mah geus embung nguruskeun agen naon da kitu we kayak tahun ayeuna teh selesai gitu perjuangan teh dari mulai teh terakhir kongres teh ternyata kan masih terus we kudu cek ABG berjuang tikeun ke darah-darah berenang masih kudu terus we urang teh ini kitu ngiser gitu dan teu ngiser mah gini nggak perubahan kamari oge urang ngadon rame we ternyata begitu lamun urang hari teh jadi brok we datang ke BKN misalnya dari penjuru dunia terus dijelaskan we ku Prof Judan urang teh era sorangan ternyata urang nu teu nyaho teh ternyata urang teh tanpa ditinggali heula tanpa diliterasi heula nu diomongkeun ku Prof Judan ketambahan beneran saya tidak mengatakan ban serep itu hanya tidak bertanggung jawab dan hal ini walaupun begitu Prof Judan sudah meminta maaf klarifikasi kaitan pernyataannya sebetulnya mah ini menyadarkan orang sadaya yen PPKT memang masih perlu perbaikan dalam segi regulasi gitu ya bapaknya jadi untuk ini sabar aja gitu ya sabar di sini sambil bergeraknya secara diplomatis tidak anarkis pengumpulan massa itu mesti semua diaku ke orang ya, tapi kalau rekan-rekan mau ya silakan misalnya gabung jeung swasta rek kumaha terserah gitu ngan keur naon teh abdi mah masih nanti karena kembali hadir di Prof Judan dan paham masih menimbang untuk hal yang tidak seperti itu masih diabaikan dulu. Kita sekarang yang digarap di nasional itu siap meluncur ke Komisi 2 10 kemudian ke Istana Negara mudah-mudahan segera mah panggilan di Istana Negara diharapkan mah ngarah KB selesai ku Kepres. Bisa nanya ini? Bapak, masih dari kemarin ya dari petisi, Prof Judan sudah mohon maaf bahasa yang disampaikan itu betul bahasa undang, mangga dibuka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, cing literlet di awasna poin hiji 2 tilu nya bahwa prioritas yang pertama itu memang ke PNS. Kemudian di pasal PP 49 nomor 34 itu mangga diaraos didinya tentang pemempan nomor 6 biar regulasinya bener jadi orang teh sadar orang teh masih kena kudu usaha itu nah memang usahana untuk ngobrol kali itu aspirasinya bisa disampaikan kepada kami disampaikan di cash karena sudah undang-undang pensiunnya tinggal menunggu turunnya termasuk jenjang karir. Saya juga sudah ngomong, Prof, kalau PP turunan Undang-Undang Nomor 20 2023 karena di sana sudah termaktub jenjang karir, jaminan sosial, pensiun, termaktub ini iya. Ya. Jawaban Prof Judan seperti itu. Ada sedikit kelegaan lah buat saya yang memahami tentang aturan aya gitu. Ya. Itu Ibu Bapak, mangga beli aya nu bade nyampaikan unek-unekna. Untuk saat ini kita masih bisa nunggu instruksi di nasional juga kumaha ya. Da urang ge meureunana lamun ngajukeun ti pengurus urang ge Kang meureunana da kekuatanana
komo gitu nah bareng Sumedang ngumpul mah gitu. Tapi mun lagi cobaan ge teu naon gitu sugan aya milik mah perjuangan di kabupaten gitu. Tapi kan misalnya Pak Ketua aya relasi jeung Sumidasko anu sifatna memang bisa tidak ribet birokrasina lah teu naon misalnya digaskeun ka dinya. Nu penting aspirasina bisa masuk. Posin ingat ayeuna ya poinna kenapa di Sumedang teu diangkat wae kepala sekolah dari ASN PPK karena abi baca dina nanti dibuka ku Prof Judan didinya baca nomor pasal 60 nomor hiji nya pasal 60 nomor hiji nya semuana eta teh prioritas pertamana PNS dulu satungtung aya kene PNS maka PDKK mah moal waka ke lamun PNS nanggus tidak ada anu mumpuni anu sanggup baru di poin 2 jabatan fungsional atau yang lainnya bisa jabatan manajerial bisa dijabati oleh ASN PPK kira-kira bahasa itu seperti itu. Tapi cek Prof Judan bisa jabatan fungsional diisi misalnya di Satpol PP jadi Katim, di sekolah jadi kepala sekolah bisa asalnya pejabat PPK-nya mau memberikan jabatan ASN mah teh pertemuan teh kadinya satungtung aya PNS keneh mah moal wara make PPK di Sumedang. Tapi di Cianjur mah ayeuna bade rekrutmen kepala sekolah. Ku abdi tadi terus di-share dina grup PPK grup-grup penggerak PPK. Cianjur mah kepala sekolah bisa berasal dari ASN PNS maupun PPPK. Ya. Di sini dia gebu-gebu yang jadi kepala sekolah atau pejabat dengan cuma untuk ASN PPK tidak bisa beralih ke jabatan struktural soal kepala BKN ya bisa anu hayang ngimpi pindah ke dinas pendidikan atau ke naon wae untuk ASN PPK tidak bisa menduduki jabatan struktural sejauh ini. Baik, Kang Dadang. Guru. Ya, enggak. Pak Ketua, enggak. Ketua, orang mah F Sobarna itu. Oh, sok Pak Bro. Sok. Pak Ketua keur ngawahan. Kita nunggu dari tim Merah Putihnya pergerakannya seperti itu mungkinnya. Kalau saya pahami di dan meureunnan harus ada bukan maksud kieu ya. Balik dari kabar darah nu tadi yang Pak Dadang sampaikannya. Berarti kita masih kena nunggu gitunya, nunggu untuk pergerakan dari tim pusat ya. So tapi kalau misalkan ayeuna nunggu sampai 2026 ya. 2026 itu pengangkatan CPNS besar-besaran loh. Geus aya SACN oge geus aya di media sosial baik internet oge geus aya gitu. Kekhawatiran kita adalah begitu rek nungguan bea kumaha da diasupan deui gitu. Satu itu. Ngan di telaah ku saya ari undang-undang jeung PP derajatna luhur mana? Halo? Undang itu tertinggi, cuma yang mengatur undang-undang itu PP. Teknis. Dibantahkeun deui. Da urang teh boga pasal 27 ayat 2 Kang Dadang. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tapi diturunkeun deui ku PP mah nya. Oke. Berarti Pak
Untuk intinya yang isu yang kemarin deh, Kang Dadang apa? ini untuk ingat itu rekrutmen CPNS 2026 ya, itu yang saya tahu mah buat formasi kementerian baru. Satu itu ya, buat formasi kementerian baru karena ada nanti kementerian yang terbentuk kabinet pada masa Prabowo, kabinet merah putih ini itu untuk mengisi CPNS di kementerian yang baru. Satu itu anggaran yang disiapkan oleh Menteri Keuangan itu. Yang kedua, saya masih optimis tidak ada rekrutmen CPNS di 2026 ya untuk tenaga guru. Yang kedua, Sumedang tidak akan ada rekrutmen CPNS 2026. Hasil saya obrolan dengan kasih pengadaan, kalau di 2026 akan ada rekrutmen CPNS, ya, maka pengajuan formasinya di Mei 2025 kemarin harus sudah selesai. Ya. Nih, di Mei 2025 kemarin harus sudah selesai pengajuan formasi untuk di tahun 2026. Pengajuan CPNS nih. Ya, itu informasi dari pengadaan. Sejauh ini saya terus kong ditutupi tajeng Kang Ayah tadi jeung Asep ngobrol lagi. Tong ditutupi Kang mun aya ayam eueuh cenah ngajukan formasi na iraha. Ya. Jadi formasi 2026 itu lamun misalnya Sumedang mau membuka lowongan CPNS diajukan formasinya di tahun 2025. Di bulan Mei harus sudah clear ada formasi. Termasuk Sumedang oge nanti tidak tidak akan mengangkat ASN PNS maupun apapun mual karena tidak ada pengajuan formasi buat di tahun 2026. Tong boro ke formasi CPNS, ke formasi paruh waktu di 2026 tidak ada. Usul paruh waktu ke full waktu selesai mereka di Mei 2026 melihat kekosongan yang ada di Kabupaten Sumedang dan melihat anggaran yang tersedia baru pengajuan PPK full waktu nu ayeuna paruh waktu. Pengajuan formasi tanya itu catatannya nanti melihat berita mah Menteri Keuangan menyiapkan anggaran ke CPNS 2026 ya. Nah, setelah ditelusuri itu CPNS untuk Kementerian Baru Kabinet Prabowo Subianto. Satu. Yang kedua, kenapa Sumedang mengadakan CPNS 2026? Hasil obrolan di BKD, BKPSDM. Lamun cenah mun aya rekrutmen CPNS 2026, pengajuan formasinya harus selesai bulan Mei 2025. Ya, itu catatannya. Ya, untuk CPNS 2026. Berarti aman. Nah, untuk CPNS 2026. Nu abi terang mah CPNS eta teh ke kementerian baru karena banyak anu teh aya apa nama Menteri Haji dan Umroh. Terus hiji deui jadi ada beberapa menteri baru anu kekosongan CPNS-na rekrutmen di tahun 2026. Itu yang pertama. Yang kedua, 2026 Sumedang mau CPNS saur BKPSDM. Kenapa? Karena tidak ada perintah usulan CPNS usulan formasi CPNS buat 2026. Terus disampaikan oke ke Prof Judan waktu itu, Prof, kita itu ketakutan itu karena ada berita Menteri Keuangan menganggarkan untuk CPNS 2026. Prof Judan ge seuri. Naon sababna? Kita mah hanya sebagai pelaksana kebijakan. Sejauh ini belum ada informasi untuk rekrutmen CPNS 2026. Itulah kira-kira.
Itu Prof Judan ngomong nanya. Heeh. Nah gitu. Prof Dadang, Eh, Bismillahnya, tapi hmm, pada intinya terus kawal dari pihak abdi pribadi terus kawal dan mohon informasi terbuka siap. anu ayeuna posisi di yang mengarah ke baik pergerakan ke Jakarta dan lain sebagainya sebab naon hiji DPR berpihak ya Ya. kersieun DPR teh ayeuna mah kurang teh kade ya kejadian di nu lain tapi kita pun tidak mengharapkan karena anarki Ya, oke. Ya, siap. Abi terus nanti kita ya bentar akan bentar yuk. kemudian langkah saya mah gini meureunan anu bisa diudag satu tanyakeun eta ka mana taspen ya taspen tah yang harus kita kejar kemudian kalau kita merambah bisa kita dilindungi oleh BPJS tenaga kerja itu lebih aman namun orang dan oke dapat Kang Dadang boga Ya. jaminan dari BPJS tenaga kerja hari dipotong 200 tengah mak hari dipotong 120 jang kewajiban kita jeung hak kita jeung masa depan kita caricing ya saya sudah terus berkomunikasi jeung urang BPJS Pak ieu mun teu jeung taspen mah bisa ya karena taspennya sudah muncul eta menjadi kendala teh hari urang ku taspen Kang Dadang gini manfaat gunanya saeutik itu yang jadi kendala teh coba mun ayeuna urang lobi kepala dinas kemudian orang-orang terkait supaya penghidupan urang PPK teh masukkan nomor undang-undang 27 nomor 2 tah meh aya eta abdi teh tenggal jepungna mah keur diupayakan tenggal deuketna ieu perlindungan hak urang perlindungan kerja urang gitu ya amun bisa asup ke BPJS tenaga kerja insya Allah aman ya kah BPJS tenaga kerja itu tersandung dengan taspen Kang Dadang kumaha carana tah ngolo kepala dinas kemudian siapapun yang terkait untuk bisa iya kehidupan yang layak mah iya anu kudu dibutuhkeun nanti iya asupna teh ka jalur ieu eta tah heurin letah kemudian cek abdi mah satu heurin letah kemudian pergerakan kurang komunikasi kemudian juga eksekusi urang saya nu ti BPJS ketenaga kerjaan teh nomorna HP-na ada kayak dikirim kan ya siap. Kalau teman-teman semua sudah menyadari diri saya Bunai ya keluar dari BPJS tenaga kerja ya keluar dari BPJS tenaga kerja dalam kurun waktu 3 tahun 3 tahun atau 4 tahun lah Karena bos awalnya Pak kan biasa mah kalau BPJS tenaga kerjaan teh langsung dipotong tina gaji berapa sih 20 apa 25 sama kan Inon gini itu mah kalau kita tahu kumaha kita ngambil paketnya karena ada
4 paket. Satu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Itu kan 12.000. Bu Dede di ya lah Bu Dede punten mute lah Bu Dede. Pak Dede apa Bu Dedenya? Nah, Ulang ya. Kalau yang pernah saya ajukan, jaminan kematian dan kecelakaan kerja itu hanya 12.000. Kalau terstruktur oleh yayasan. Kalau jaminan hari tua itu sampai 128.000 dan include yang 3 tadi. Jaminan pensiun itu telangku kumaha masa kerja. Kalau masa kerjanya di atas 20 tahun, itu sampai potongannya sampai 500.000 enggak. Ada jaminan pensiun. Tapi itu pun brosur yang dulu yang saya tahu. Tapi teman-teman, amun orang ayeuna ngarang hek wae hayang jadi PNS SC, saya rasa jaminan tenaga kerja lebih manusiawi. Kan orang teh ngarang kadinya teh sok abdi mah hayang ka dieu hayang ka taspen. Karena saya tahu taspen. Carut marut taspennya luar biasa, cek abdi. Sok hitung PNS. Tapi yang didapat PNS kurang eta teh. Karena dua yang saya tahu dengan pensiun itu adalah yang dikeluarkan oleh daerah dan hasil pungutan dari taspen tersebut. Sok kaji. Palinter abdi mah rada ngahulang eta oge. Yang saya tahu amun taspen mah iuran kita pribadi. Kemudian ada dan dari daerah. Kas daerah kan teuing naon itu dah. Dari Pemda itu anu digaraji pensiun ayeuna teh. Sementara itu Pak Ayat, kemudian teman-teman yang lain, ayo Cun, kita diancam itunya. Mun bener eta dilaksanakeun PNS loba, ya, da urang teu bisa nana gitu ya. Yang saya rasakan, amun urang dijamin ku tenaga kerja, BPJS tenaga kerja, aman, moal ngegalting curug lah. Itu yang terjadi. Kan abdi pernah bercerita dengan orang dinas pendidikan, kamu sadar semua dan oke, kita mau di sini, saya siap perjuangkan. Sementara dari abdi masukan mungkin pengurus tetap berjuang, tetap komunikasi dengan pusat. Sok dari guru mah da meureunna da moal dikuku ditiru lah intina mah. Tapi adapun misalkan yang ieu Kang Dadang nya minimal ada doa bersama itulah ameh lain ieu da lain rek aksi meureunnan. Urang doakeun meureun DPR anu merjuangkeun urang ka presiden teh meh PPK teh betul-betul setara lah, setara dengan PNS. Da ieu mah ceng abdi undang-undang keluar, PP turun, Perpres turun. Nya keur naon aya undang-undang karena akan dibacakan dengan lagi PP kemudian Perpres. Ya. Ya, Pak. Terus begitu, beli SMS mana? Mau BPJS. Mudah-mudahan bisa di-follow up cepatnya. Hapunten ya. Oh. Pak Ketua we Sumaur. ya, Ya. Pak, ayo jelas. Jelas. Lah, hatur nuhun Pak Sekjen yang luar biasanya. Alhamdulillah lah semangat perjuangannya masih terus membara dan pengen menghasilkan
kabar-kabar yang memang menyadarkan kita semua gitunya. Memang dari dulu ge da eta teh urang mah nya padadang badami sabaheum gitu. Ti dulu oge cuma hese lah yang namanya apa ya organisasi nasional itu memang banyak kepala dan banyak yang cari muka hese lah intinya. Makanya saya kemarin sebetulnya sudah bergerak secara senyap gitunya, mencoba jeung Padasko gitunya, tapi teh can tembus wae kamari kaburujeng di aya permasalahan sidang di pengadilan. Jadi masih rame lah dan situasi politik juga mempengaruhi dan mudah-mudahan ayeuna tembus deui, masih ditunggu. Urang we padadang ke Sumedang cek paribasana lamun hese wae nasional kan gitu gayana teh jiga aduh Betul. kabaheulakan nya jiga hese lah. Ya gitu kalau sudah banyak kepala ya mudah-mudahan di berbagai sisi ayeuna disadarkan kembali gitunya supaya lebih greget gitu. Eta urusan nasional apa intinya. Dan ya abdi oge secara politik oge ya bikin ka abdi nya neangan di ieu ya, neangan di piagam penghargaan dulu zaman Prabowo Hatta gitu nya kategori 2. Pernah di alhamdulillah direk dijadikeun tameng eta tanapi titik masuk ka Pak Prabowo gitu. Mun Pak Edi dulu Pak Edi Prabowo mah naon tadi kerem jigana gampil tembusna gitu. Nonton Pak Edi Prabowo di Gerindana kenging bangun teh. Saya Pak Lijon pengen mudah-mudahan ya. Karena yang menandatangani Prabowo Hatta dulu Pak Lijon, mudah-mudahan disadarkan kembali bahwa kategori 2 targetnya setelah kita sudah PPK ya PNS ya mudah-mudahan ya rek di tim kurang di paluruh deui gitu ya da menalkeun nasional dengan karakah loba itu ya hese lah gitu nya. Terus yang di daerah ya seperti nama yang untuk daerah alhamdulillah kan ya bahkan WA-nya juga masih ada saya dengan Pak Bupati itu karena untuk ketemu tuh kan perlu waktu dan ya. Aduh, punten Bu ya tanya di mute lah Bu. Punten di mute lah pada setegane. Kembali bahwa untuk di daerah ya informasinya yang sudah saya sebarkan alhamdulillah gitunya dan WA-nya juga masih ada. Saya WA ke Pak Bupati itu ya istilahnya peraturan PPK yang sudah diangkat sampai usia pensiun BUP itu sampai aturannya terus ya rujukan tiap daerah sudah saya WA kan ke beliau alhamdulillah ya pasti dah dibaca wae gitunya. Walaupun ya tidak perlu bertatap muka tapi merespon lah alhamdulillah gitu direspon dan alhamdulillah sudah sampai ke BKPSDM dan kemarin hasilnya ya kita batas usia pensiun jadi alhamdulillah pointen eta. Nah hanya ada beberapa hal yang harus dicermati oleh kawan-kawan dan rekan-rekan. Ini biasanya ada oknum-oknum yang memanfaatkan nantinya. Nah, ieu wayahna kudu solid deui urangna gitunya. Rasaan mah ka angkatan hiji mah waranian lah gitunya. Aku rarasaan mangan anger sok aya orang yang bermain di air keruh gitunya. Tah eta panginten urang kedah lebih kompak lagi. Terus panginten non istilahnya tong gampang ka singsieunan atau ka bodoh atau ka bibita gitunya. Nah, gitu jadi ya mudah-mudahan periode kedua Pak Doni ya panginten di bulan Desember terutama panginten urang SK sampai batas usia pensiun tidak banyak permasalahan gitunya intinya mah. Nah, istilah ulah sieun tadi ya titip ka para rekan-rekan sadaya urang kompakeun deui urang mah. Kan bae umbung mah gitunya anu rek ngilu wae teu paruguh mah gitunya kan bae antep gitu. Urang mah urang we gitu ya. Nah, berapapun kita tetap solid gitunya. Ameh teu loba tim pengeluaran lah. Katanya bisikan ya banyak yang memanfaatkan situasi ini komo istilahnya sampai batas usia pensiun gitunya.
ya celah-celah oknum-oknum teh aduh ya piduiteun nah gitu kan pasti gitunya. Nah orang solidkan kembali rekan-rekan orang aya we gitunya kudu non istilahna yang semualah dengan eta mah panginten hak masing-masing ya walaupun ya istilahnya eh, kita mah sudah seperti biasa seperti itu ya insyaallah tong sieun gitu sieun kembali panginten ngan eta mun aya nu kitu mah mending kada tinggalkeun lah gitu antep ya pasti momen ieu pasti di apa informasi teh urang teh geus menyebar gitunya dan pasti aya nu memanfaatkan kembali eta panginten abdi mah panginten titip ka Bapak Ibu sadaya urang pake nalar urang pake logika tetap berorganisasi dari awal ge nya urang mah alhamdulillah ya non istilahna berjuang bebarengan gitunya sapait sama manis terus ya istilahna mudah-mudahan nah istilahna teu kaluar duit gede lah gitunya orang ngalah kadarna insyaallah lah mak ku pengalaman orang pertama geus jadi warning ke orang-orang yang memang memanfaatkan kayakna mah insyaallah lah apalagi di dinas pendidikannya sekarang sudah alhamdulillah kita relatif apa eh, nyaman-nyaman lah orangnya qualified gitunya bagus-bagus sadayana panginten di BKD-nya oge masih kene welcome ka urang sadaya saya tak meureun ieu urang pertahankeun ku urang sadaya nya supados bilih deui ya karena ini biasanya orang ya yang udah sepuh nih sok kasieunan kumaha ya mah komo nu geus 2-3 tahun pensiun mah tong loba ting pikiran gitu nya geus paripaosna tong sieun lah gitunya. Nah, eta panginten ti simkuring mah. Ya mudah-mudahan perjuangan ieu urang sadayana dipasihan kelancaran deui kabarokahan deui panginten. Utamina insyaallah lah simkuring sekjen sareng sapara kanca pengurus pangintennya tetap kaluhur akan terus berjuang gitu ya sampai betul-betul berhasil apa yang kita cita-citakan gitunya dan tidak ada yang tidak mungkin. Saya targetkan mudah-mudahan sebelum Desember ya gitunya bisa ada perubahan gitunya. Kalaupun tidak molor-molornya di Pilpres yang akan datang. Eta panginten senjata teh. Ya mendekati Pilpres. Paling ya itu terakhir lah panginten dina paling jauhna. Nah merubah undang-undang mah hese tadi teh diskresi apalah yang sifatnya atau perpres yang bisa menyelesaikan permasalahan kita semua. Permasalahan yang paling beres itu ya salah satunya itu eh, rubah nomenklatur kita menjadi PNS eta tos panginten tos kitu mah tuntas ta permasalahan BPK gitu ya eta orang ada roa deui lah tadi teh TKF nya orang ada sasarangan sadayana ibu barangan teh geus loba ini BPK mah cuma bagaimana caranya ini menyadarkan kawan-kawan kita yang masih muda-muda ini dihandap gitunya yang ya setidaknya minimal dengan doa lah gitu kan kita bantu dah ngeunah namanya pasti nuturkeun kayak gitu ya buktinya kan ayeuna mudah-mudahan banyak PPK gitu nya alhamdulillah ya gitu panginten teh kuring mah atur nuhun rekan-rekan sadaya masih solid masih kompak insyaallah panginten koordinasi ayeuna naon kade aya beja-beja naon ge wios japri we kasim kuring gitu nya hawatos ulah duigikeun ka ada yang terkena lagi oleh oknum gitunya kamu ayeuna istilahna peluangna sampai batas usia pensiun wah nah, kadang-kadang logika leungit gitu nalar leungit gitu ya eta para kesieunan teh sieun diperpanjang nah ulah insyaallah lah kinerja baik semuanya ini tenang lah gitunya apalagi Pak Doni ya sangat respon lah gitunya alhamdulillah gitu hanya mudah-mudahan jadi kan orang semua pusing yang urusan Pak Bupati misalkan usia batas pensiun mah gitu ke depannya ya itunya ya ya yang memang memperkuat dari pernyataan Pak Ketua untuk yang angkatan 2021 sudah ada pernyataan yang dapat dipertanggungjawabkan. Insya Allah di Desember 2025
itu disiapkan perpanjangan kinerja, bukan kontrak, saya benci dengan kontrak. Perpanjangan kinerja sampai batas usia pensiun. Untuk Benar, yang Sekjen. di bawah 2021 nanti insya Allah mengikuti, karena eh, yang di apa kabar dari Pak Kasih ya, bilang bisa sampai diangkat BUP itu ketika sudah berjalan masa kerja 5 tahun. Jadi yang di tahap 1, tahap 2 dan selanjutnya PPK, kita juga tidak begitu kita BUP tidak membiarkan rekan-rekan semua, pasti terus dikawal dan insya Allah akan mengikuti. Ingat seperti waktu dulu ya, masalah KGB ya, kita berjuang mati-matian agar bisa KGB-nya dibayarkan dan diterbitkan. Alhamdulillah semua juga ke bawahnya jadi mengikuti, termasuk untuk perpanjangan kinerja sampai batas usia pensiun. Udah menguat, ini tidak bisa dibantahkan lagi. Dari mulai Pak Bupatinya sudah ada instruksi, kemudian di Pak Kasih pengadaannya sudah menyatakan bahwasanya kita insya Allah perpanjangan kontrak sampai batas usia pensiun untuk PPK NIP 21 terlebih dahulu, karena memang di 31 Desember 2025 kita sudah habis masa perjanjian kerjanya dengan pemerintah daerah, dalam hal ini BKPSDM. Saya kira itu Ibu Bapak ya, untuk Zoom hari ini saya kira cukupkan. Mohon maaf kalau tidak puas dan belum mencapai harapan dari Ibu Bapak semua. Kita masih terus, betul Pak Ketua, masih terus berjuang ke atas, di daerah juga disolidkan terus. Mudah-mudahan usahanya terus, tinggal doa dari Ibu Bapak semua. Mudah-mudahan segala hajat kita, peralihan kita PPK ke PNS segera ada jalan keluar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi Amin. Itu saja Ibu Bapak ya, cukup ya. Sudah terlalu malam, mudah-mudahan sekali lagi usaha dan kinerja kita imbangi dengan doa bersama. Mudah-mudahan segala hajat dan keinginan kita, peralihan status kita, kesejahteraan dan PPK kita bisa meningkat, bisa lebih baik dari sekarang ini dan mendapat kerinduan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, Bapak. Terima kasih, mohon maaf saya tutup. Ayo kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.